Syarat-syarat natayamum yang pertama ayakuna biturabin, harus pakai debu. Jadi nggak boleh pakai tepung, nggak boleh pakai aci, nggak boleh pakai semen, ya, nggak boleh pakai apa lagi. Pokoknya selain turab, selain debu. Jadi harus pakai debu. Ya, sebab satu ayakuna biturabin, tayamum itu harus pakai debu. Jadi nggak boleh pakai semen, nggak boleh pakai aci, nggak boleh pakai tepung, nggak boleh pakai terigu, ya, harus pakai turab, pakai debu. Yang kedua, ayakuna tohiron, debunya suci, bukan debu yang najis. Ngambil tanah, debu itu yang mana? Debu itu, Pak Bu, yang ketika kita pegang tanah terus kita lepas, maka di tangan kita ada lebihan kotoran. Nusok narempel dina mobil, dina tembok, na kaca itu ya. Atau misalkan lagi musim angin suka banyak di lantai disapukeun teh tah. Tah eta namina naon? Turab, debu. Tanu kitu nu diangge tayamum teh. Bukan kok tanah. Tanah mah perantara saja, tanah diambil, dimasukin tangan kremes-kremes, begitu diangkat, nah leleuwihan nempel na tangan. Tah itu namina apa? Turab. Ya, turabnya, debunya harus yang suci. Jadi gak boleh kalau kita ngambil debu, ngambil tanahnya, mau ngambil debu dari tanahnya dari apa? Di bawahnya kandang kambing misalkan. Nah, ini kan najis, maka hukumnya tidak boleh. Yang ketiga, ayakuna kholison. Jadi syaratnya satu pakai debu. Debuna hiji kudu suci, dua harus mensucikan, artinya belum pernah dipakai. Yang ketiga, kholison, harus murni, tidak tercampur dengan yang lain. Misalkan si tanahnya tercampur dengan semen, maka nggak boleh. Yang keempat, ayakuna lahu gubarun, harus ada gubar. Gubar itu apa? Itu tadi sesuatu non tanah yang lembut sekali, itu namanya gubar. Jadi harus pakai tanahnya yang kira-kira ada tanah yang lembut, yang ketika kita pegang, kita lepas akan ada yang nempel. Terus syarat yang kedua, an yaksidahu, artinya ada tujuan mengambil debu. Kalau ada orang lagi jalan, mana cai angin kenceng, ada debu set ke muka, cocok nawa itu tayamuma, nggak boleh. Karena tidak ada qasdu, tidak ada tujuan. Kabenaran beta mah debu non terbang hiber karena wajah, sekalian beta tayamum, nggak bisa. Harus ada tujuan mengambil debu, ya, syaratna. Yang ketiga, ayam saha wajahu wa yadaihi bidorbataini, mengambil dua pengambilan untuk wajah dan tangan. Terserah mau ngambilnya satu kali buat wajah dan satu tangan, boleh. Ngambil lagi satu buat tangan satu, boleh. Yang penting pokoknya harus dua kali. Boleh satu kali ngambil. Bagaimana caranya? Gini, ya, mengambil debu, masukin tangan set sambil niat, ya, nawaitu tayammuma listibahati sholat, supaya diperbolehkan sholat. Setelah diambil, dilebetkan kana tanah, keprakeun sakedik, ya, ulah tarik teuing hilang debuna, masukin dikit wajah, tak plek ka dieu, terus diusapkeun seret ka dieu nya. Itu satu. Kedua, ambil. Setelah ambil, tepakeun deui, tempel gini. Ini ibu jari jauhkan, tak, seret, digeser terus sampai sini. Ini ibu jari jauh ya, terus puter, ibu jari masih jauh. Ibu jari buat apa? Buat sini, seret. Nah, ini berarti satu. Nanti ini kan belum dipakai nih, ini debu belum dipakai, gimana? Ke sini, tak, jempolnya jauhkan, set. Nah, seperti ini. Boleh. Ini berarti dua kali pengambilan. Syaratnya tayamum harus mengambil dua pengambilan.
Dua pengambilan buat apa? Satu buat wajah, satu buat dua tangan. Atau begini, satu pengambilan, yang satu buat wajah, set, diusap, rata, ya. Setelah rata, yang ini buat tangan, set. Nah, saya itu ambil lagi, dikeplakan, set. Nah, ini juga boleh seperti itu. Jadi jumlahnya berapa, dua. Dan syarat yang keempat, harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang mau tayamum, maka harus membersihkan najis terlebih dahulu. Beda kalau wudu. Ada orang wudu, di punggungnya ada najis, tapi dia wudu, bagaimana? Wudunya tetap sah, cuman ini najis wajib dibuang. Tapi kalau tayamum harus dibuang dulu najisnya, setelah najisnya hilang baru boleh tayamum. Dan kalau orang sudah wudu kena najis, maka hukumnya tidak batal. Ada orang udah wudu, pas jalan mau ke masjid, canggih-canggih sendal, oh di depan rumah ada kotoran kotok, sot, kulesat, aduh, iya kurang ajar, tai kotok gening, hampir saja jatuh. Bagaimana? Batal sewudunya? Tidak. Orang kena najis itu tidak batal wudunya, ya, tidak batal wudunya. Dan syarat yang kelima, harus istihad terlebih dahulu menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Kalau wudu sih nggak usah lihat kiblat dulu deh, langsung aja wudu boleh. Tapi kalau mau tayamum harus tahu dulu kiblatnya kemana. Misalkan di leuweungnya, di dia mah masih di pusbugu, iya kiblatnya ka ditu pusbugu. Tinggal tayamum bae. Kalau di leuweung nyari-nyari, oh iya kiblatna, sudah habis itu baru tayamum. Yang syarat yang keenam, ayakun tayamum ba'da dukhulil waqti. Ari tayamum mah kedah tos lebet waktu salat, teu kenging sebelum waktu salat. Model ayeuna ya, urang bade tayamum kangge salat Isya, sekarang tayamumnya nggak boleh. Kapan? Nanti kalau sudah dengar adzan baru kita tayamum, karena tidak ada apa udzur kalau sebelum masuk waktu sholat. Maka dari itu kalau tayamum mah syaratnya harus sudah masuk waktu sholatnya. Karena kalau belum masuk waktu sholat berarti belum ada udzur, waktu sholatnya belum ada. Tapi begitu masuk waktu sholat dia harusnya wudhu, namun tidak bisa wudhu, lalu dia tayamum, maka hukumnya boleh tayamum sekarang karena dia mau melaksanakan sholat, waktunya sudah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, ayat tayamum malikuli fardin. Kalau tayamum itu cukup buat satu kali fardu. Jadi misalkan ada orang tayamum terus sholat maghrib, nanti bagian sholat isya dia wajib tayamum kembali untuk sholat isya. Nanti besok buat subuh tayamum lagi. Tiap untuk sholat fardu maka wajib tayamum. Tapi kalau fardu dengan sunnah bagaimana? Boleh. Contoh misalkan dia tayamum buat fardu duhur, sholat duhur, setelah sholat duhur sholat sunnah ba'diyah, boleh. Tapi kalau untuk fardu dua tidak boleh. Tayamum itu cukup untuk satu fardu, karena sesuci yang dhaif, yang lemah, maka satu kali pakai, ibaratnya begitu ya, satu kali pakai kalau tayamum ya.